Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imaroh. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yakni tentang media dan kapitalisme. Sebelumnya, saya akan memberikan sebuah pengantar tentang apa itu media dan juga kapitalisme. Nah, media itu sendiri secara harfiah yakni bermakna perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan dan juga penerima informasi atau penerima pesan. Kemudian apa itu kapitalis? Arti kapitalis seringkali dikaitkan dengan mereka yang memiliki modal atau pemilik modal dalam suatu perusahaan media. Kemudian pahamnya disebut kapitalisme. Bagaimana asumsi media di balik media massa? Nah, yang pertama, institusi media mengorganisasikan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan dalam bentuk rangkaian simbol yang mengandung referensi yang bermakna terhadap pengalaman dalam kehidupan sosial. Itu yang pertama. Kemudian, asumsi dasar yang kedua yakni bahwa media massa memiliki peran mediasi antara realitas sosial objektif dan juga pengalaman pribadi. Media massa melakukan aktivitasnya di lingkungan publik. Konsekuensi sistem kapitalisme pada media massa. Nah, yang pertama, sistem kapitalisme pada media massa tidak lepas dari industri media massa itu sendiri dan juga prospek kebebasannya. Media massa berkembang di antara titik tolak kepentingan masyarakat dan juga negara, sebelum akhirnya terjepit di antara pengembangan modal dan juga kekuasaan. Kemudian, konsekuensi yang kedua, ketika sebuah media massa menganut sistem kapitalisme. Nah, ketika modal dan kekuasaan mengelilingi media massa, industri media massa lebih seperti sebuah perdagangan. Industri media massa lebih seperti pedagang itu sendiri. Mengendalikan pers dengan menggunakan kepemilikan saham ataupun modal untuk mengontrol konten dan juga mengancam institusi media yang nakal. Kemudian, hal ini dilakukan dengan tujuan daripada menyerupai seorang politisi, media massa lebih baik mengendalikan pers dengan memfabrikasinya. Kemudian fenomena kapitalisme di Indonesia. Nah, yang pertama, di Indonesia konglomerasi juga merajalela dan juga mengejala. Beberapa media tergabung dalam satu holding company. Contohnya seperti RCTI, MNC TV dan juga Global TV. Merupakan satu televisi dengan pemilik modal dan juga saham yang sama. Nah, meskipun beberapa induk perusahaan tersebut memiliki sebuah peran, karakter, dan juga audiensinya masing-masing, dari sebuah pemilik saham tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni mendapatkan sebuah keuntungan finansial bagi perusahaan induknya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, fenomena kapitalisme media di Indonesia ditandai dengan semakin hilangnya ruang publik, kebangkitan infotainment, dan juga turunnya jurnalisme investigasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi tentang media dan kapitalisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.